Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap ekosistem. Kegiatan manusia dapat berdampak positif atau negatif terhadap ekosistem. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan manusia dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sehingga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang dikenal dengan kerusakan alam. Ketidakseimbangan ekosistem terjadi apabila semua komponen biotik maupun abiotik tidak berada pada porsi yang seharusnya, baik jumlah maupun peranannya. Berikut adalah kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem. Yang pertama adalah kegiatan yang menimbulkan polusi. Polusi adalah kondisi ketika zat pencemar masuk ke lingkungan yang menyebabkan bahaya bagi kesehatan manusia dan merusak sistem ekologi. Kegiatan ini bisa menghasilkan polutan seperti asap, debu, dan gas. Polutan ini dapat mencemari udara, tanah, dan air. Contohnya adalah pembakaran, asap industri, asap kendaraan, asap rokok, dan lain-lain. Kegiatan kedua yaitu mengakibatkan perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan yang signifikan dalam jangka panjang terkait suhu dan pola cuaca di bumi. Salah satu penyebab utama terjadinya perubahan iklim adalah kegiatan manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan, produksi industri, yang mana kegiatan ini akan menghasilkan gas rumah kaca yang memerangkap panas di atmosfer. Perubahan iklim dapat berdampak pada cuaca ekstrim, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan ekosistem yang merugikan bagi manusia, sehingga mengancam keberlangsungan kehidupan di bumi. Contohnya adalah kemarau yang berkepanjangan. Selanjutnya, kegiatan pertanian dan produksi pangan. Kegiatan pertanian dan produksi pangan dapat berdampak negatif pada lingkungan, misal seperti pencemaran air, degradasi tanah, dan perubahan iklim. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida di bidang pertanian dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem yang menyebabkan matinya mikroba dalam tanah. Jika mikroba dalam tanah mati, maka kesuburan tanah akan terganggu. Selain itu, pertanian dengan sistem monokultur dapat mengakibatkan turunnya keanekaragaman hayati karena sistem ini menerapkan penanaman satu jenis komoditas dalam suatu wilayah, sehingga membuat komoditas yang tidak ditanam dapat berkurang. Akibatnya, keanekaragaman hayati menjadi menurun. Yang keempat adalah kegiatan mengakibatkan kerusakan habitat, sehingga menyebabkan kepunahan spesies makhluk hidup di dunia. Kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem itu contohnya adalah seperti deforestasi atau penebangan hutan secara liar, pembuangan sampah sembarangan, dan yang terakhir adalah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Yang terakhir adalah konservasi, kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang berdampak positif terhadap ekosistem. Konservasi adalah upaya untuk menjaga dan melindungi sumber daya alam dan lingkungan secara bijaksana. Tujuannya agar sumber daya alam tersebut dapat terus dimanfaatkan untuk generasi sekarang dan yang akan mendatang. Contohnya penggunaan energi alternatif, daur ulang sampah, dan pengolahan limbah atau penghijauan. Konservasi keanekaragaman hayati. Manfaat konservasi ini ada pada dua aspek penting. Yang pertama, ekologi, yaitu melindungi berbagai spesies flora dan fauna langka, menjaga kualitas lingkungan, dan melindungi ekosistem dari kerusakan. Sedangkan dari aspek ekonomi, sumber pendapatan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Konservasi dapat dilakukan melalui dua metode. Yang pertama, metode ex situ. Metode ini merupakan pelestarian di luar habitat asli dengan cara memindahkan flora atau fauna ke tempat yang cocok bagi kehidupannya. Contohnya kebun binatang, kebun raya, dan taman safari. Sedangkan metode in situ
merupakan pelestarian di dalam habitat asli. Contohnya adalah cagar alam, suaka marga satwa, taman hutan raya, dan taman nasional. Demikian pembelajaran hari ini, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.